Truk tangki BBM ini terguling dan terbakar di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mekarsari, Kota Dumai, Riau. Beberapa kali terjadi ledakan dari truk yang membawa 16 kiloliter Pertalite ini. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kota Dumai dikerahkan untuk padamkan api. Truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Timah Kota Dumai menuju ujung Tanjung. Namun truk tiba-tiba hilang kendali dan tergelincir keluar ruas jalan lalu terbakar. Beruntung supir dan kernetnya berhasil selamatkan diri. Tidak 5 laporan dari warga. Informasinya ada mobil terbalik, ya informasinya ada mobil terbalik. Nah, setelah diproses, ternyata itu mobil dan kita masih lupa mobil ini apakah berisi atau kosong. Kayaknya akan dikerahkan dulu 3 unit. Nah, ketika 3 unit sampai di 3 kali ini, ternyata isi BBM, ya solar, kita kerahkan semua dan kita minta bantu sama dari Pertamina. Akibat peristiwa ini, Jalan Gatot Subroto kilometer 11 Kelurahan Mekarsari Kota Dumai sempat ditutup beberapa jam. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Mengalami kekalahan seorang caleg DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat membongkar kembali jalan yang sebelumnya ia bangun. Ratusan orang berdesakan antri membeli beras harga normal di Grobogan, Jawa Tengah. Dua pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta mulai dipadati pembeli yang berbelanja beragam kebutuhan terutama busana muslim. Jelang Ramadan, tiket mudik kereta api mulai diburu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Rizky Hasan, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seekor biawak masuk ke dalam kamar warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Masuknya biawak ke dalam kamar disebabkan karena meluapnya selokan rumah warga akibat hujan, sehingga biawak masuk ke rumah untuk mencari tempat bersembunyi. Seekor biawak akhirnya berhasil evakuasi petugas Damkar Sampang dari bawah lemari pakaian sebuah kamar rumah warga di Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, Jawa Timur. Meski sempat terkendala karena sempitnya kamar, akhirnya 10 petugas ini berhasil mengevakuasi biawak setelah 30 menit. Kejadian berawal saat pemilik rumah tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran biawak di dalam kamarnya. Seketika itu sang pemilik rumah langsung memanggil tim damkar setempat. Awalnya biawak itu dari selokan itu karena musim hujan, air agak meluap sehingga biawak itu lari mencari tempat. Kebetulan masuk ke dalam kamar, sebuah kamar, ruangan kamar yang ada di rumah saudara Mahdor. Setelah dievakuasi, biawak sepanjang setengah meter ini langsung dibawa ke kantor damkar Sampang dan akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, penghuni rumah dikagetkan dengan kemunculan seekor ular berbisa kepala merah di dalam kamar. Ular yang mematikan tersebut berhasil dievakuasi relawan lalu diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dengan menggunakan alat penjepit khusus, tim relawan berhasil mengevakuasi seekor ular kepala merah dari dalam kamar warga di Jalan Antang 1, Kota Palangkaraya.
Para relawan ini sangat berhati-hati karena ular dengan jenis ini memiliki bisa yang mematikan. Akhirnya ular dengan panjang 1,5 meter ini dibawa ke halaman rumah warga. Kejadian berawal saat pemilik rumah menemukan seekor ular di pojokan kamarnya. Pemilik rumah kemudian segera menghubungi relawan BPK Putra Pahandut Palangkaraya untuk meminta bantuan. Panjangnya sekitaran 1,5 meter. 1,5 meter. Itu ular berbisa apa gimana? Sangat berbisa. Mematikan gitu? Ya, mematikan. Awalnya diketahui oleh siapa? Awalnya diketahui oleh pemilik rumah sendiri. Ularnya berada di dalam kamar, di bagian pojok kamar. Setelah ditangkap, ular kepala merah kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, prank anak tenggelam di saluran irigasi Brebes, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian anak tersebut hingga ratusan warga ikut melihat proses pencarian. Namun ternyata pemirsa, warga salah paham menerima informasi yang diterima dari seorang anak tunarungu yang tengah menangis di pinggir sungai. Disaksikan ratusan warga, tim SAR gabungan berjibaku mencari seorang anak yang dilaporkan tenggelam di saluran irigasi Desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Pencarian korban tenggelam ini melibatkan puluhan tim dari BPBD Brebes, Damkar, bahkan TNI Polri. Namun setelah upaya penelusuran berjam-jam, tim gabungan tak menemukan korban. Bahkan kejadian ini viral di media sosial dengan menyebut korban justru ikut menonton tim SAR yang berjibaku mencari korban. Usai video viral, polisi melakukan penelusuran lebih lanjut hingga menemukan fakta mengejutkan bahwa kabar bocah tenggelam ternyata hanya kesalahpahaman. Awalnya ada warga yang melihat seorang bocah tunarungu menangis di pinggir kali sambil menunjuk ke saluran irigasi. Warga langsung menyimpulkan ada bocah tenggelam dan langsung melapor polisi. Padahal sebenarnya bocah tunarungu itu menangisi alat pancingnya yang terjatuh. Sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu. Sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui. Karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya. Kesimpulan tim SAR soal tidak adanya bocah tenggelam juga makin menguat karena tidak ada warga yang melapor kehilangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.